Biasanya hanya sistemnya itu. Misalnya ada gangguan jaringan. Ini baru beberapa hari ini ada gangguan. Biasa berapa lama? 1 jam juga ada. Tidak ada yang hari-hari. Tidak. Tidak mampu. Kita sudah ganti server baru, cuman karena jaringannya sering kadang terganggu. Di sana nggak harus masuk. Dari luar. Oh, itu ada pengarsipnya polisi punya. Bisa digeser ke arsipnya pakai sistem elektronik udah betul, kita belum masuk sana ya. Di Arsip digital kita di setiap untuk di UPT belum ya, masih kita dari arsip masih benahi untuk perangkat daerah tingkat provinsi. coba aja dulu kita coba supaya ke depan jangan terlalu numpuk begini kan. Kalau mau kebakaran Iya. kan berarti arsipnya hilang semua. Dia harus backup dengan sistem digital supaya kalau ada apa-apa kan bisa ada di backup. Ya. Lain kita belum melanjutkan. Blok yang terakhir adalah hutan produksi dan hutan produksi terbatas untuk pemberdayaan masyarakat. Nah, ini untuk tujuan perhutanan sosial, dan saat ini kita sudah memfasilitasi untuk dapat izin hutan kemasyarakatan, Pak Gub, sudah kurang lebih 2000 hektar. Sudah dapat? Sudah. Orang tanam apa? Saat tahun ini baru mulai tanam jagung. Ya. Karena kita masih tahun lalu baru keluar IUP-nya, tahun ini kita fasilitasi RKPS-nya. Ya. Nanti kerjasama dengan Kadis Pertanian, Peternakan untuk bisa sama-sama untuk jaringan masyarakat. Siap, Pak Kadis. Ya. Dan salah satunya termasuk ketahanan pangan yang di Sindu itu yang dikembangkan oleh. Bangga jadi Kadis lagi. Ya. 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 Termasuk salah satunya yang Pak Gub dan Pak Bupati tanam simbolis dan panen simbolis di Sidu itu. Jadi terima kasih banyak Pak Gub. Silu itu masuk kawasan. Masuk kawasan kita, Pak Gub. Jadi itu yang kita kembangkan untuk menjadi contoh kepada semua itu. Nah, kendala dan permasalahan yang dihadapi bahwa untuk kawasan hutan seluas yang saya sebutkan tadi itu Pak Gub, tata batasnya itu kan tahun 1977. Dan sampai dengan saat ini kami kehutanan pun tidak melihat bahwa itu pilarnya ada di mana. Karena memang sudah dari tahun kami belum lahir sampai sekarang kami hanya pegang kertas saja. Jadi kesempatan ini mungkin Pak Gub dan Pak Bupati agar kabupaten, provinsi dan kementerian bisa menganggarkan agar secara bertahap pilar itu kita pasang kembali, sehingga itu menjadi tanda yang jelas agar hutan itu tidak dirambah karena untuk pelarangan berpindah atau dirambah untuk permukiman dan lain-lain itu. Memang sampai sekarang itu di atas kertas bilang 208.000, tapi kenyataan di lapangan Pak Gub orang sudah kapling-kapling itu. Ini saya mau jujur untuk Pak Gub agar kita semua memahami itu. Ini saja yang bisa saya. Ya. Kamu tolong data. Ya. Untuk yang sudah dirambahnya berapa, yang masih bagusnya berapa, itu kasih masuk supaya kita bisa tahu. Jadi perencanaan yang ngomong dengan menteri nanti gampang. Siap, Pak Gub. Siap. Ya. Dan pakai Ya. data satelit nanti kan susah. Coba kamu cek dulu supaya data satelitnya disinkronkan pas. Baik. Ya. Baik. Terima kasih banyak. Ini saja informasi yang bisa saya sampaikan kepada Pak Gubernur dan Pak Bupati. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini masa depan buat kamu dan buat provinsi ini. Satu, Ya. kau belajar mampu secara serius. Baik. Kedua, harus kamu mampu 2 bulan dari sekarang kamu sudah tahu cara menghitung karbon yang baik. Siap. Karena itu akan memberikan pendapatan yang besar sekali buat kabupaten dan provinsi kamu sebagai unit pendapatan karbon itu penting sekali. Karena orang bisa tarik ratusan miliar dari tempat ini tanpa lu tahu. Ya. Baik. Terima kasih Pak Gub. Sekian dan terima kasih. Salam. Salve. Saya mulai dulu dengan Nukele. Untuk Nukele sendiri Bapak, luas tanah itu adalah 5 hektar.
Jadi di dalam 5 hektar itu aktivitas kami adalah pembesaran ikan dan perbenihan ikan. Baik, karena itu bisa jelaskan, saya hidup di sini, saya tahu. Baik, terima Masalah kasih. hari ini apa di sini? Ya, masalah sekarang ini kami ini ingin berkolaborasi dengan pihak pengusaha, tetapi sampai saat ini belum mendapatkan pihak pengusaha yang ingin berinvestasi di situ agar BBP ini berkembang lebih baik. Jadi mungkin itu saja. Sedangkan yang untuk Tablolong, kami juga sekarang ini ada beberapa perusahaan yang telah menyewa lokasi kami, yaitu PT Cakra Lautan Apapi, di mana PT itu melakukan pembudidaya kerang-kerangan. Budidaya kerang-kerangan itu diperuntukkan untuk pakan daripada lobster tersebut. Jadi yang lobster. Jadi sekarang yang ada sekarang di Tablolong itu baru berupa lava-lava yang sudah ada yang dimana dibawa induknya dari Vietnam. Sedangkan yang kedua adalah PT Hasil Laut Nusa Timur. Mereka melakukan kontrak di lokasi kami ini adalah untuk melakukan pembudidaya bulu wabi, dan untuk bak-bak pengedarannya adalah benih ikan kerapu. Jadi sekarang ini baru berupa lava-lava yang ada di lokasi tersebut. Yang persoalan sekarang ini adalah di lokasi kami itu ada 2 bak. 2 bak itu 20x20, di mana itu merupakan tambak budidaya udang. Kami sudah berusaha untuk mencari pihak ketiga untuk menyewakan, yaitu minta maaf Bapak Gubernur. Yang kendala yang ada adalah mereka selalu bawa untuk pasca panennya. Karena SDM ada di kami dan fasilitas kami Pasca panen apa? pasca panen untuk ini udangnya. Mana ada udang ini orang lagi impor gimana? Iya, itu yang persoalan. Orang pasti impor. Iya, makanya mereka juga hitung kali untuk mau menyewa. Nanti lu punya pengusaha data dan lu pengusaha abal-abal. Siap. Kita kan Jadi, sedang bangun. Kamu tahu nggak kita ada bangun di Sumba berapa? Mau dibangun di Sumba berapa? 2000 2000 hektar. hektar. Nah, untuk udang. Untuk udang. Itu 2000 hektar. Street estate. Masa kamu punya barang cuma 2 bak itu kan masalah kan? Itu berarti kamu. Ya udah nanti kita cari akal lah. Siap. Kamu ngerti gak itu? Bagaimana itu desain rote dengan sembau? Kamu udah dapat belum dengan itu tadi? Untuk menjadi kawasan perikanan dan kelautan. Jadi baik Bapak, terima kasih banyak untuk desain untuk rote khususnya Mulut Seribu untuk kawasan ekonomi Ya, terpadu. rote sampai dengan Ya, sembau. ya, rote ada 7 Bapak. Ini rote, Semau, Labuan Kelambu dengan di Flores Timur dan Ya, Lembata. untuk yang kamu punya saja, yang kamu mulai itu. Kamu dulu, coba kau jelaskan dulu, coba itu kira-kira kamu. Baik Bapak, terima kasih. Jadi untuk 2 lokasi itu kami sudah izin Bapak sudah mengeluarkan SK untuk ini lokasi izin terpadunya. Jadi sekarang kami tahap untuk kolaborasi dengan akademisi untuk pembentukan Pokja. Setelah untuk pembentukan Pokja, baru kami masuk ke tingkat kementerian. Jadi kebetulan juga Lama itu. Pak Dirjen juga sudah ini 1 minggu dan sekarang kalian bisa beres nggak? siapa nanti kami usahakan. Siap bisa atau siap tidak bisa? Ya karena itu kan penting sekali kan Ya. tempat itu kan. Kamu bisa baca ke Sumba Timur, dia kan dapat 7,5 triliun. Tempat itu juga dapat juga angka itu, Ya. karena tidak beda jauh dia dengan Sumba punya. Bisa kekayaan luar biasa. Kamu pasti bersih hebat. Jadi karena itu kamu percepat di situ ya. Siap. Apalagi? Terima kasih banyak. Tidak ada lagi untuk Tablolong sudah selesai. Saya Tablolong saya berpikir, jalan tidak ada berpikir. Tidak ada di sekitar Kabupaten Kupang ini ada lain tidak. Yang Kabupaten Kupang. Kepiting tidak ada kamu berpikir bagaimana. Taripang kamu pernah kepikir Taripang untuk dapat meningkatkan kamu punya jadi. Jadi begini Bapak, kebetulan kami di sana ada di Kapa ada usaha. Usaha itu Siapa itu kamu kerjasama bila ada bupati di mana itu? di Nungku Poemoro sebelah sebelum Poemoro itu
Manifold itu kan bisa kamu budidaya hebat di situ. Apa namanya itu? Kepiting dan macam-macam. Karena ini begini, kita butuh besar. Kebutuhan dunia hari ini kan menuju ke pakan, belum kepada pangannya itu untuk proteinnya protein ikan. Protein seperti sekarang kita butuh. Kapur gerak, justru kapur lebih besar. Compare dari di pendapatan STNK ini, nanti ke depan harus lawan kamu. Kamu juga harus bangun cara berpikir ya. Kalau hanya jadi birokrat biasa kan tidak menjadi. Kamu nanti hidup susah. Padahal kamu kaya betul di sini. Udah, terima kasih. Terima kasih Bapak, kurang lebihnya saya minta Semangatlah, maaf. belajar banyak. Selamat siang dan salam sehat untuk semua. Iya. Kalau dalam kota Siap. kan, Siap. sama bikin restoran yang baik di situ. Ini, Pak. Ada 321 unit dari yang sampai dengan Juli tanggal 1 sudah melakukan proses ini 173 dalam proses sesuai dengan masa berlaku. Nah, kendala yang kami hadapi memang pertama adalah sumber daya manusia. Kita melihat SDM ini harusnya ada PPNS atau penguji kompetensi sebagai penguji kendaraan bermotor yang merupakan salah satu syarat pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan. Yang kedua adalah Ada berapa di situ? kita punya penguji saya. Oh, satu. PKB di banyak saya. Untuk itu lu siapkan berapa uang untuk jadi? Bolanya di mana? Sekolahnya di Tegal, PKB. PPNS di Jalan. Untuk habis sekolah itu lu hitung berapa dia? Memang tahun-tahun sebelumnya itu ada anggaran untuk peningkatan SDM, tapi sekarang tidak ada lagi. Untuk kurang lebih 1 kali 3 tentu 15 juta per orang. Ya memang kendala kami di SDM. Yang kedua adalah Kalau bikin kesalahan cepat dalam beberapa hari ini, naik. ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bupati Kupang dan seluruh jajaran yang saya hormati, terima kasih untuk hadir di sini dalam menerima kunjungan kerja Gubernur Nusa Tenggara Timur tempat ini dan seluruh hadirin kepala UPT yang hadir. Saya mendorong untuk selalu, harusnya Pak Kaban juga udah tahu, pekerjaan paling berat provinsi ini saya lihat waktu saya menjadi gubernur sampai hari ini sudah berjalan, tetapi masih adalah kita belum punya relasi yang kuat untuk berkolaborasi. Jadi kolaborasi ini kita punya aset, tapi karena asetnya kita tidak pernah kolaborasi, jadi kita selalu terhambat. Kedua, pengetahuan kita terhadap aset yang kita miliki, apa sebenarnya aset ini? Nah, itulah menyebabkan kenapa kita tidak bisa bertumbuh dengan baik. Nah, karena itu saya terus mendorong agar PNS itu, apalagi para pimpinan, harus banyak baca, belajar informasi-informasi yang hari ini begitu bertumbuh, berkembang, sehingga kita bisa dapat menyelesaikan masalah-masalah di lapangan. Kalau orang tidak bayar pajak karena memang dia susah, ya, kita tinggal tanya, motornya tiap hari pakai untuk bensin, beli bensin tidak? Nah, kalau dia bisa beli bensin, dia bisa beli apa, ya pajaknya harus bisa beli. Karena ini orang kan menghindar pajak. Pajak itu tidak akan dibayar oleh dunia. Dunia ini masalah pajak tidak mau. Jadi kalau lu sebagai pemungut pajak itu harus ada strategi yang baik untuk bagaimana menyelesaikan. Kedua, kalau memang betul susah, kamu bisa kolaborasi. Kalau dia petani, kolaborasi dengan pertanian untuk bisa dibantu agar mereka ke depan bisa mampu menjalankan mereka punya hidup dengan baik. Jadi karena itu tidak cukup kita menyelesaikan satu tugas pokok kita, tetapi kita harus juga berkolaborasi dengan banyak pihak untuk menyelesaikan itu. Contoh seperti tadi, kehutanan. Itu kalau kamu bisa tahun depan itu kan sudah kita akan masuk aturan perundang-undangan untuk dapat menghitung karbon kredit kita dengan baik tahun depan. Karena itu kamu sudah mulai mengerti dari sekarang cara berhitung karbon kredit, sehingga undang-undang itu bisa begitu dia diadakan, begitu undang-undang itu berlaku,
kita di NTT khususnya kalian bisa berhitung berapa karbon kredit yang kita pakai yang selama ini lahan-lahan yang dirambah kita kembalikan tanam apa? Tanam bambu kita tadi bilang itu. Itu kan mesti kamu hitung karbon kreditnya nanti. Karena bambu itu kan nomor satu, bambu itu salah satu tanaman yang menyimpan air. Jadi kalau lu punya bambu, maka lu punya persediaan air di situ. Satu rumpun bambu ada 3.000 sampai 5.000 liter air di situ. Satu rumpun bambu. Artinya itu tanaman cocok buat NTT. Kenapa? Dengan kita tanam bambu, kita menyelamatkan daerah kering kita dari kekurangan atau krisis akan air. Karena isu dunia ini kan satu, isu dunia satu hari ini pangan, 2 energi, 3 air, 4 populasi. Itu isu dunia hari ini. Ya, energi. Kita punya masalah energi kita itu masalah dunia. Ya, kalian harus tahu sebagai orang-orang pemimpin itu orang bertanya, isu dunia ini hari apa? Isu provinsi ini hari apa? Isu kabupaten kita apa? Isu di desa ini apa? Nah, itu harus dipahami sehingga dalam menyelesaikan setiap urusan kita bisa memahami dengan baik. Nah, kamu begitu kita bergerak bambu, tapi kenapa saya kejar kamu di bambu? Bambu itu bisa sekali untuk pangan kita. Isu pangan dapat terpenuhi dengan pangan. Kenapa? Rebungnya. Jadi kamu bisa langsung rebungnya dan siap. 2, kamu tadi untuk laminating dan segala macam, untuk papan. Ke depan bambu itu akan seluruhnya bambu. Atap ke depan semua pakai bambu. Kamu pakai seng itu panas dalam musim ketika begini, panas sekali. Tapi kalau kamu pakai bambu, kamu sejuk. Dan itu bisa 20 tahun baru kamu ganti atap bambu. Semua menuju ke bambu. High rise building semua ke bambu. Gedung-gedung bertingkat semua ke bambu. Sekarang sepeda saja kita pakai bambu. Bambu flores. Petung tadi yang kamu sebut itu dibuat bambu, dibuat sepeda hari ini. Kita bikin apa saja dari bambu hari ini. Baju yang kita pakai untuk musim panas seperti ini datang dari bambu supaya bisa nyaman, sejuk kalau kita pakai. Jadi bambu itu semua hal kita pakai bambu. Dunia nanti ke depan semuanya bambu. Itu akan sangat luar biasa. Karena itu kamu tanam bambu itu hal yang luar biasa, tetapi kamu harus tanam dan mengerti. Dan cara tanamnya pun harus pas. Jangan kamu tanam sembarang, lalu karena bambu itu panennya adalah panen kakeknya. Kalau kamu tanam hari ini, lalu dia supaya depannya tumbuh lagi anak, lalu nanti dia tumbuh lagi di sana. Batasannya itu ada sehingga kita tahu yang ini bapak, yang ini kakek, yang ini cucu, anak, bapak, kakek, cucu. Nah, kakeknya dipanen. Jadi kalau lu sudah punya ini, maka tiap tahun kamu panen sehingga kamu memberikan pesan sustain. Itu sustain terjadi. Jadi keberlanjutan daripada bambu ini kamu punya. Jadi bukan tanam sembarang saja begitu, lalu panennya gimana caranya? Kamu harus tahu kawasan ini, daerah ini bisa dipanen. Karena bambu itu kan satu kali tanam dia bertumbuh sendiri. Kamu punya benih bambu ini bukan seperti jagung. Kalau jagung tanam habis, panen, tanam lagi. Kalau bambu begitu kamu tanam, dia benihnya bisa beribuan tumbuh di sekitar situ. Nah, kamu mengatur agar dia tidak boleh tumbuh di sekitar di bapaknya itu. Anaknya itu ada jarak dengan bapaknya. Dibuat jarak sehingga bertumbuh di sini. Kamu orang kehutanan harus belajar itu. Karena itu bukan cuma dia tumbuh saja, tapi kamu punya dampak ekonomi. Ekologi aja, ekonomi juga ada. Dan itu bisa bertumbuh dengan baik. Nah, kalau bertumbuh di situ kamu bisa tahu. Satu saat orang datang mau bicara dengan kamu bilang, saya punya bambu sekian batang bisa dipanen, maka itu industri kecilnya seperti ini yang harus kita pakai. Itu input kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah provinsi, kebijakan pemerintah daerah. Input itu datang, industri itu datang dari kamu. Apalagi koperasi sekarang kita sudah mulai buat. Nanti koperasi yang untuk bambu nanti di Labuan Bajo. Ibu Sarah Lerbo ikuti koordinasi dengan Pak UPT ini untuk perkenalkan beliau kepada Bambu Lestari, agar Yayasan Bambu Lestari untuk belajar supaya ngerti ke depan, supaya kalau Bapak orang ngomong bicara tentang bambu ngerti ya. Kalau kamu punya begitu, kamu juga bisa hitung sekalian dia punya kreditnya, karbon kreditnya. Menyumbang berapa banyak ini karbon kredit ini untuk dengan kita tanam bambu ini. Itu harus kamu hitung nanti. Sehingga dari demikian kamu bukan saja dapat uang dari jual bambu,
bukan dapat uang saja dari bagaimana kamu jual rebung, tapi kamu dapat uang terbesar, paling besarnya adalah karbon kredit. Itu ratusan miliar kalau mau tanam sekian ribu hektar itu ratusan miliar kamu dapat. Ini ilmu pengetahuan, sama seperti kamu PT Kelautan itu perikanan. Kamu punya hitung, kamu punya karbon kredit untuk bagaimana rumput laut. Itu kan bisa dihitung, dan ganggang dan segala macam. Itu harus dihitung. Jadi saya minta ilmu pengetahuan yang sekarang berkembang itu, kita jangan hanya berilmu pengetahuan zaman dulu. Kamu mulai belajar hari ini, belajar bagaimana cara berhitung karbon kredit. Kamu minta nanti teman-teman untuk bisa mengajarkan kalian di situ bagaimana menghitung karbon kredit. Supaya ke depan orang bisa tahu. Orang datang bicara, ini tidak nipu kamu bisa tahu dengan benar, ini orang tipu saya. Ilmu sekarang ini lu bisa mendesain mana apapun untuk lu dapat uang. Karena itu saya harapkan kalian bisa mendorong pengetahuan kalian tiap hari makin maju. Jangan mau sudah kerja, otak tulis saja di situ, baca banyak. Informasi segala macam informasi di dunia ikut pelajari supaya kita bisa cepat untuk melakukan itu. Sekarang kolaborasi, Pak Kaban itu kolaborasi dengan teman-teman yang punya IT, yuk tidak bayar. Karena nanti ke depan orang bisa dapat input dari kamu tentang jumlah penduduk, siapa aja di sana, dia punya masalah utama apa. Untuk kamu datang, kamu dibantu juga untuk menyebarkan itu. Jadi saya sudah minta Pak Kaban untuk coba buat. Karena dunia hari ini kekurangan kita ada pada informasi tentang data. Database kita paling amburadul antara yang kecamatan dengan kecamatan lain, kecamatan di kabupaten, kabupaten tinggi di provinsi, dia langsung berbeda. Nah, itulah mahalnya sebuah informasi data. Kalau one day kita punya data yang kuat, kamu bisa kendalikan semuanya. Kenapa? Orang pegang data, dia pegang tahu semuanya. Kalau kamu bisa tahu punya data di sini, kamu bisa tahu setiap hari orang di Kabupaten Kupang makan berapa banyak beras, berapa kilogram beras dipakai. Berapa yang sekarang ada di Kabupaten Kupang tersedia? Yang kurang berarti berapa? Bahkan softtek saja kamu bisa tahu. Orang pakai softtek berapa banyak di kabupaten? Mereknya apa? Kamu bisa tahu. Jadi kamu tidak repot-repot tanya mereka. Lu tidak usah datang beli lagi. Saya kirim ke kamu tiap bulan. Loh, itulah kekuatan informasi dunia informasi hari ini ke sana. Kamu pasar itu tidak lagi seperti dulu orang datang beli di toko. Sekarang pasar itu begitu luar biasa, orang menghadirkan itu di rumah. Tidak perlu mereka datang. Apa itu? Digitalisasi. Jadi kita masih miskin, tapi kalau kita sudah kerjakan dengan benar, sudah hebat ini kabupaten ini. Cuma cara pendekatan birokratnya, dia urus administrasi, dia tidak urus manusia. Itu loh Pak Bupati. Jadi caranya ngurus surat di kantor, bukan cuma urus manusia. Itu surat di kantor itu untuk bertumbuhnya manusia. Jangan dibalik, kita urus surat saja di kantor. Surat di kantor sekarang masalah. Saya dalam perjalanan saya di beberapa daerah menemukan bantuan dari pemerintah kepada masyarakat. Masyarakat dikasih perahu motor, tapi dia punya profesinya petani, tanam jagung. Dia selalu hidup, tidak pernah masuk ke laut, tapi dia dapat bantuan perahu dan motor untuk perikanan. Nah, itu ada itu. Jadi kenapa? Karena ya berarti yang dia kasih dia tidak pernah pergi sampai. Dia tidak lihat yang dia kasih ini siapa, yang dia tolong siapa, orang ini benar perlu ditolong atau tidak. Karena dia sifatnya datanya administrasi semata-mata. Dia tidak pernah mengerti fakta di lapangan itu apa. Nah ini yang tantangan kita. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, tolong kalau kerja sebagai birokrat, kamu jangan cuma di kantor. Kamu terjun ke lapangan. Saya malam ini tidur di Omong. Emang kalian pikir saya suka kan? Saya tidak. Tapi kalau dengan tidur di situ kita bisa memotret dengan baik. Oh ini masalah. Kita potret mereka. Kenapa berhenti di jalan Pak? Karena yang tidur itu orang punya pengetahuan. Yang tidur itu orang punya networking. Yang tidur itu orang punya kuasa. Yang tidur di situ. Bukan orang tidak sesat dari rumah datang tidur di situ, bukan. Artinya kita tidak, bukan kebutuhan tidur yang kita datang. Kita mau tidur di situ karena kita mau memotret ini tempat. Ini tempat bertumbuh ke depan tidak apa. Kenapa diterlambat? Umpama semua sudah bertumbuh ke depan. Mulut 1000 dan semau bertumbuh. Pasti itu cepat sekali. Kalau kamu lambat ya udah mau bilang apa. Tapi pasti cepat. Sekitar triliunan akan masuk di itu tempat dan bertumbuhnya hebat.
ekonominya bertumbuh situ. Dia dampaknya khusus ke sini. Kawasan perbatasan Timor Leste dan RI. Di situ ada Epoli dan itu akan bertumbuh hebat di sana. Nah, kalau kita tidak mengerti itu semua, masalahnya apa? Kita tidak tidur di sana, maka lu tidak akan paham dia di situ. Nah, tantangan kita di situ adalah kita hobi sekali di kantor, kita tidak pernah hobi di lapangan. Sementara lu punya manusia serba kurang, kau saja kurang setengah mati, apalagi yang turun di bawah lagi, lebih kurang lagi. Coba saya bilang kau tidak kurang, ilmumu kurang, jaringanmu kurang. Nah, untuk itu kamu isi sambil isi dirimu, kamu turun ke lapangan supaya mengisi lapangan dengan baik. Baru bisa. Contohnya Pak Bupati, mau berhenti lagi tahun depan. Harus di dalam catatannya seluruh desa telah tidur di sana. Nah itu baru top itu, Pak Bupati. Ya, Gubernur tidur hampir seluruh kabupaten kecamatan belum semua. Tapi sebagai gubernur hampir loh. Saya tidur keliling, bukan cuma di timur loh. Flores tidur di desa-desa, Alor tidur di desa-desa, Rote, Sabu, Lembata, Sumba. Jadi saya tahu sebagai gubernur, kalian tidak bisa tipu saya. Oh, ngomongin dia mana coba? Nah, tahu. Saya tahu. Nah, kalau kita di lapangan kan kita tahu. Siapa di sana tanam apa? Kalau bilang mama tanam itu, sebentar kan lewat silu. Saya mau lihat kampung, kan saya lewat situ silu sebentar. Nah, lu ikut saya mau lihat kampung tanam bambu di mana? Kan saya. Iya, menyobet itu bambu. Bambu di mana? Oh, di Ampuang. Nah, nanti saya ke Ampuang lah, saya mau lihat. Nah, jadi hal-hal kayak begini akan membuat kita kenal kita punya masyarakat. Hal-hal begini bikin kita punya kebijakan itu jalan. Tantangan kita tuh di situ. Saya melihat tantangan kita adalah kita alergi tidur di kampung. Nah, Pak Bupati kan orang kota, kan saya kan memang dasar kampung sana, jadi saya kan tidur di kampung saya suka. Ya. Pak Bupati kan ini pedagang sapi, jadi dia sudah biasa atur. Jadi memang ini kita punya tantangan besar kita. Jadi kalau saya pikir, kalau teman-teman UPT hidupnya lepasin habis kamu tugas, kamu pergi ke lapangan, duduk dengan orang bicara, itu tanpa kamu sadari, kamu bisa memahami banyak pengetahuan di sana. Daripada kamu duduk di sini, perlu di kantor ini kamu rapikan supaya pelayanan administrasi dan segala macam semua bisa berjalan, dokumentasi dan semua bisa berjalan. Perlu, penting. Tapi juga tidak kalah penting, kamu pahami siapa yang kamu pimpin. Daerah mana saja. One day kalau saya jadi bupati, apa yang harus saya lakukan? Kan? Tidak boleh dong kamu berpikir untuk stop di situ. Tiba-tiba saya nanti punya peluang jadi gubernur, saya bikin apa? Karena orang bawah itu naik ke atas, dia akan paham. Khususnya hari ini ada Gamopa, saya lihat perjalanan mulai dari Silu, saya tahu banyak lah, tempat itu kan saya juga masa kecil di sana. Saya tahu, cuman saya potret lagi lebih baik supaya dalam perjalanan saya, hidup saya bisa membuat kebijakan-kebijakan yang bisa pas buat masyarakat. Sekian, terima kasih, salam.